Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem dan proses pesanan, yang dimana dengan analisis kegagalan sistem shallow filter, snaker, dan transformasi menuju solusi terintegrasi SAP, ERP, dan CRM. Oke, boleh dilanjut. Masalah operasional FS, yang dimana investigasi sistem informasi tidak terintegrasi, yang dimana memicu tingginya kesalahan administrasi, keterlambatan pemenuhan, dan penurunan kepuasan pelanggan. Oke, next. Dampak silo informasi, yang pertama itu ada sistem terpisah, yang dimana sesuai penjelasan dalam textbook ERP, yang dimana Peter Snaker mengoperasikan tiga sistem yang tidak saling terhubung. Yang pertama ada sistem pemrosesan sales order, kemudian sistem inventaris gudang, kemudian sistem akuntansi berbasis PC, yang dimana data ditransfer secara manual atau melalui file transfer harian yang lambat. Kemudian konsekuensi bisnis, yang dimana ketiadaan integrasi real time memicu tingginya kesalahan entry data atau input error, dan ketidakkonsistenan harga serta keterlambatan konfirmasi pesanan. Kemudian perusahaan juga kerap mengirimkan barang yang salah, menagih harga keliru, atau salah memblokir transaksi pelanggan potensial akibat keterlambatan pembaruan batas kredit. Oke, next. Selanjutnya ada profil produk dan divisi, yang dimana di sini ada dua varian utama, yang dimana Peter Snaker memproduksi produk bar energi berkualitas tinggi, yang dimana eh, fokus pada energi tinggi dengan bahan dasar oats, kismis, dan carob chips. Kemudian energi B-nya itu fokus pada protein pembentuk otot dengan hazelnut kering dan kurma manis. Pembagian divisi penjualan, proses penjualan terpecah menjadi divisi grosir dengan harga tetap rendah dan divisi penjualan langsung ke retail besar dengan diskon volume bertingkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian Maulana. Selanjutnya ada inefisiensi alur manual. Yang pertama itu ada memo penawar manual. Sales menulis memo penawaran tangan dalam 3 rangkap. Sering terjadi kesalahan hitung diskon ganda yang tidak sah, mengikis margin profit perusahaan secara tidak sengaja. Yang kedua itu konfirmasi stok lambat. Staf admin harus menelepon supervisor gudang secara langsung untuk menanyakan ketersediaan fisik barang karena sistem administrasi tidak memiliki data inventaris terpadu. Yang ketiga itu ada pemeriksaan batas kredit usang. Admin mencocokkan pesanan dengan laporan kredit kertas mingguan dari bagian akuntansi. Dan jika pelanggan membayar kemarin, data kredit baru belum tercatat real time hari ini. Dan yang keempat itu ada jeda pembaruan akuntansi. Transaksi harian diekspor menggunakan flash disk USB setiap sore hari untuk dimasukkan ke sistem PC akuntansi keesokan paginya, menciptakan jeda data selama 24 jam. Next. Selanjutnya itu ada kendala logistik gudang, akurasi stok hanya 95%, pencatatan investasi bulanan yang hanya mencapai 95%, memicu kesalahan fatal dalam proses pengambilan barang fisik. Ketika picker pergi ke rak dan menemukan barang kosong, hal ini memaksa terjadinya back order, negosiasi ulang, pengemasan ulang ke merek toko lain, atau bahkan pembatalan pesanan yang mencederai loyalitas pelanggan. Next. Solusi integrasi SAP. Bagaimana modul sales dan distribusi pada SAP ERP mengintegrasikan seluruh operasional, menjamin satu kebenaran data, dan meniadakan kendala silo informasi. Next. 6 tahap siklus penjualan. Yang pertama itu pra penjualan, mencatat inquiries dan sales quotations resmi. Quotations mengikat secara hukum dalam periode tertentu, memproteksi harga agar konsisten. Yang kedua itu ada sales order, pembuatan sales order otomatis berbasis data pra penjualan. Skema diskon kompleks diproses otomatis lewat condition teknik. Yang ketiga itu ada cek
Sistem menguji ATP atau Available to Promise real time jika stok cukup, dokumen pick, pack, dan ship otomatis diteruskan ke bagian MM. Next. Selanjutnya ada otomasi akuntansi 100%, konektivitas transaksi finansial dalam sistem silo, akuntansi baru mencatat transaksi keesokan harinya melalui ekspor USB harian yang lambat. Dengan SAP ERP, ketika gudang mengonfirmasi pengiriman barang, goods issue, dan factor billing terbit, sistem langsung mendebit piutang dan mengkredit pendapatan. Pembaruan batas kredit pelanggan dilakukan seketika saat kas diterima, menjaga akurasi kelayakan transaksi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jaki. Baik, selanjutnya ada matriks perbandingan. Nah, di sini ada aktivitas penjualannya, harga dan diskon. Nah, sistem lamanya atau silo, ikut manual, risiko diskon, ganda tidak terkendali. Ada sistem terintegrasinya juga, atau SAP, RP, condition, teknik web, menghitungkan otomatis. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi filter snackernya, ada margin keuntungan terlindungi secara sistematis. Nah, selanjutnya aktivitas penjualannya ada evaluasi kredit, sistem lama atau silonya itu laporan mingguan tercetak atau sering kadaluarsa. Nah, sistem terintegrasinya atau SAP ERP-nya mengecekkan batas kredit terintegrasi real time. Nah, manfaat bagi filter snackernya menekan piutang macet tanpa menolak transaksi valid. Selanjutnya aktivitas penjualannya ada sourcing atau dan ATP, sistem lamanya atau silo, estimasi manual lewat panggilan telepon ke gudang. Nah, sistem integrasinya atau SAP RFP-nya pengecekan ATP otomatis saat order dicatat. Manfaat bagi fitur snakernya, pastian tanggal kirim yang presisi bagi konsumen. Nah, selanjutnya ada aktivitas penjurnalan, sistem lama atau silonya delay 24 jam via transfer file USB manual. Sistem terintegrasinya terjual instan saat pengiriman dan billing. Manfaat bagi filter snakernya, informasi keuangan harian yang aktual dan akurat. Baik, selanjutnya ada CRM dan integrasi sistem. Single face to the customer. Custom utama CRM memastikan bahwa setiap karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki akses penuh ke histori transaksi, keluhan, serta profil privasi mereka. Nah, di sini ada arsitektur sistemnya. SAP CRM terhubung erat dengan SAP RRP atau data transaksi mentah, Business Warehouse atau BW untuk data mining dan analisis pola konsumsi, serta Advanced Planner dan Optimizer atau APO untuk pemenuhan stok global. Nah, selanjutnya ada siklus hidup pelanggannya. Yang pertama ini ada prospecting, mengevaluasi peluang bisnis baru dan merencanakan aktivitas pemasaran yang tertarget. Nah, yang kedua ini ada acquiring, mengonversi calon pembeli menjadi pelanggan aktif melalui quantitative resmi yang akurat. Nah, yang ketiga ini ada servicing, mengelola keluhan pelanggan, retur barang atau RMA, dan garansi secara mulus dan teratur. Yang keempat, ada retaining, menjaga hubungan jangka panjang demi memicu pembelian berulang atau repeat purchase. Ya. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dari saya sendiri, Muhammad Arido, dan ada rekan saya Muhammad Zikan Umar Rumawan, dan ada rekan saya juga Adrian Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.